Pemerintah pusat memutuskan memperluas kebijakan ganjil genap untuk mengurangi polusi udara di Jabodetabek. Tangerang Raya merupakan daerah yang diwacanakan akan terkena kebijakan ganjil genap untuk mengatur kendaraan yang akan masuk ke Jakarta. Dan untuk membahas mengenai penerapan aturan GAGE atau ganjil genap di kawasan Tangerang Raya, sudah terhubung bersama kami Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten, Tri Nurtopo. Selamat sore, Pak Tri. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Tri, terima kasih sudah bergabung dengan Connected pada sore hari ini. Terkait dengan kesiapan penerapan uji coba ganjil genap di Tangerang Raya, sejauh ini bagaimana kesiapannya Pak terkait dengan skema, kemudian lokasi atau titik-titik jalan yang akan terkena GAGE nanti? Terima kasih. Mungkin kami, karena Tangerang Raya ini bagian dari Jabodetabek, kami tidak bisa memutuskan sendiri. Kami tadi sudah komunikasi dengan Disub DKI, dengan BPTJ, saya berharap ada rapat sebelum kita aplikasikan aturan itu. Jadi jangan sampai juga kita melakukan GAGE tapi berbeda dengan lokasi yang lain. Kami berharap kemarin dengan Pak Saprin, Kepala Dinas Perhubungan DKI, dalam waktu dekat akan dirapatkan dulu menyamakan persepsi masalah yang GAGE. Apakah mau global atau spasial, ini yang akan kita dudukkan dulu. Mudah-mudahan nanti setelah rapat kita dapat kepastian apa maunya. Kan kita tidak mungkin berbeda antara Tangerang Raya dengan DKI, Mbak. Kalau Tangerang Raya katakan sampai jam 10, ya Jakarta harus jam 10 kan gitu. Ini makanya kami akan dudukkan, akan kami rapatkan untuk penyamaan persepsi itu dulu, Mbak. Oke, artinya sejauh ini masih dalam tahap koordinasi dan juga penyamaan persepsi. Apakah ini nantinya akan sama diterapkan seperti wilayah di ibu kota, di Jakarta, atau bagaimana? Jadi belum ada untuk skema, kemudian titik-titik atau lokasi yang nanti akan dijadikan sebagai lokasi atau wilayah ganjil genap, belum ya Pak? Belum sampai ke sana artinya pembahasannya? Kalau secara konsep kemarin Pak Gubernur sudah menyampaikan bahwa yang jaringan jalan yang langsung terkonek dengan Jakarta. Kemarin Pak Gubernur nyakin statementnya begitu. Nah, kami kan secara teknis harus koordinasi dulu dengan teman-teman teknis dulu, Pak, dengan DKI, dengan Jawa Barat, masalah pengaturannya. Karena ada informasi DKI mau ada perubahan waktu, bukan jam tapi menggunakan hari. Ini kan harus kita dudukkan bareng-bareng, jangan sampai nanti Tangerang kita ngatur katakan jam 10 sampai jam 10, DKI sampai jam berapa, ini kan nggak connect nanti, Mbak. Saya rasa tetap harus kami dudukkan dulu bareng-bareng dengan teman-teman di wilayah Jabodetabek. Oke, belum ada prediksi atau estimasi juga kapan ini akan diuji cobakan berarti Pak Tri? Kami akan secepatnya, kami setelah rapat, kami lapor pimpinan, kami harus langsung segera. Kami setelah rapat, tapi kami akan ambil laporan pimpinan. Kami kan tidak bisa ngambil keputusan sendiri, tapi harus pimpinan sampaikan, Pak, ini sudah seperti ini, mohon ditunjuk kalau mau jalan-jalan. Gitu, Oke, apakah nanti akan dalam tahap uji coba dulu, Pak Tri, tanpa sanksi, artinya untuk melihat kemudian sebagai bahan evaluasi, atau nanti langsung diterapkan sanksi? Tetap sosialisasi harus dulu, Mbak. Sosialisasi harus. Nah, nanti steppingnya setelah sosialisasi berapa hari baru kita lakukan secara hukum lah, secara tilang gitu, Mbak. Oke, penerapan atau wacana penerapan ganjil genap yang akan diperluas ke wilayah salah satunya Tangerang Raya ini kan untuk mengurangi atau meminimalisir polusi udara, kemudian kemacetan, sehingga masyarakat didorong untuk menggunakan transportasi publik, begitu Pak Tri. Nah, bagaimana kesiapan jika wacana ini nantinya diterapkan, kesiapan dengan pengadaan kantong-kantong parkir, sehingga ini akan mempermudah masyarakat mendorong untuk menggunakan transportasi publik itu tadi? Ya, karena kan di Banten sebenarnya sudah di Tangerang Raya lah gitu ya, sudah jaringan kereta api sudah lancar lah, dalam arti yang jalur yang selatan yaitu Tanah Abang, Serpong dan seterusnya, kemudian juga ada 2 Duri Tangerang. Ini kan secara umum sudah berjalan. Mungkin hanya perlu ada peningkatan kapasitas tadi, kantong-kantong parkir. Tapi kantong parkir juga harus, kalau ada connecting angkutan lebih bagus kan tidak harus juga menggunakan parking area kan gitu, Mbak. Jadi connecting yang perlu, jadi dari katakanlah angkutan umum ke rumahnya ada angkutan yang lebih bagus, itu orang akan memilih itu. Oke, itu, Mbak. Apa yang menjadi concern Pak Tri, apa yang menjadi catatan sehingga nantinya kebijakan ini bisa berjalan dengan optimal sesuai dengan niatan awalnya untuk mengurangi polusi, kemudian mengurangi angka kemacetan itu tadi? Ya, kami harus optimis bahwa kegiatan itu harus dapat mengurangi polusi tadi, sampaikan ada kemacetan, mudah-mudahan kalau sudah ada choice
angkutan umum yang lebih baik, saya rasa akan orang masyarakat akan menggunakan itu. Apalagi nanti mungkin dengan adanya macet, itu orang menjadi pilihan lain untuk kenapa saya harus macet, gunakan aja angkutan umum yang lebih fleksibel. Apalagi kemarin sudah dioperasikan, contoh yang walaupun ada hal-hal yang kurang bagus, ada LRT. Dengan LRT kan orang juga banyak pilihan dengan kenyamanan tanpa macet. Saya rasa dukungan untuk yang angkutan massal juga harus tetap ditingkatkan dulu, Mbak. Oke, semoga ini bisa menjadi solusi yang baik untuk menjawab masalah-masalah yang ada, polusi, kemacetan, dan lain sebagainya. Masih dalam tahap komunikasi, koordinasi, penyamaan persepsi tadi. Kita akan tunggu bagaimana perkembangan hasilnya untuk penerapan GAGE di Tangerang Raya. Terima kasih Pak Tri Nurtopo, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten, sudah bergabung dengan CNN pada sore hari ini. Selamat sore Pak, sehat selalu. Selamat sore, terima kasih.